Allah alaihim, beritahu apa yang menjadikan kewajiban dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, laksanakan. Targetnya berapa? Kata Nabi, "Fawallahi la ayyahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an takuna khumran." Sungguh demi Allah, sekiranya seorang saja mendapat petunjuk Allah atas usahamu itu, karena yang menunjukkan Allah deh. Juga harus melalui siapa? Nah, maka kamu dapat sesuatu yang jauh lebih baik daripada kota merah. Di riwayat yang lain, lebih baik untukmu daripada mendapatkan dunia seisinya. Siap laksanakan. Namanya alih kan begitu. Wahai orang Yahudi, Tuhan bertuhan sama. Yuk kita mencari sisi persamaan saja. Jangan kita membenturkan dengan perbedaannya. Kan Tuhanmu ya dengan kita kan ya sama. Orang iso. Orang itu tahu tenang ya sudah kalau memang jalur itu apa? Cuma bingkainya, kemasannya perang, tapi kontennya apa? Pendidikan. Kita balik ya. Kita pendidikan itu di sini kekerasan. Artinya kita kemasannya kekerasan, tapi kontennya apa? Jangan sampai dunia pendidikan kebalik ya. Kita dunia pendidikan tapi judulnya isinya apa? Kekerasan masyarakat. Ini kemasannya luar biasa. Penanggung jawab nanyakan dulu instruksi ini benar atau enggak. Maksud kita harus merangi orang. Maksud dia sendiri bukan kehakian. Yang pertama caranya perang, tapi kontennya apa? Boleh bisa direbut hati orang gelap di. Nah, termasuk juga ini anak-anak kita. Gitu. Makanya saya katakan tadi ini. Sesungguhnya implementasi hadis Nabi itu butuh kerjasama, apalagi di dunia pendidikan, untuk kerjasama tiap penjenjangan-jenjangnya itu. Yang berdasarkan Nabi itu menyebut angka, menyebut fase. Dikatakan di sana perintah, muru auladakum bis shalah. Perintahkan anakmu mengerjakan sholat, padahal berapa? Wahum abnas sabil. Walaupun dia masih berumur 7, itu bahasa dari instruksional perintah. Padahal orang tidak akan bisa mengerjakan perintah sebelum mendapatkan apa? 7 tahun itu sing perintah bagiannya TK aja apa sih? SD perintah. Tapi TK punya kewajiban menyiapkan pendidikan sholat bagi anak TK. Lanjut dong. Jadi perintahnya di umur 7 tahun itu berarti pengajaran sholat di kelas di tahap sebelumnya. Karena nggak mungkin Allah memerintahkan itu kecuali harus sudah ada ilmu terlebih dulu. Makanya tidak parsial, ya. Masih repot nih TK diajarin ini ya diajarin mulu bar itu. Makanya ini ada kurikulum biasa, nggak bayangkan pelatihan itu hanya sekian jam. Itu materi pelatihan sholat. Sholatul mukmin, sholatnya orang mukmin ini sudah ada terjemahannya 3 jilid. Karena ada nanti sholatul munafikin, sholatnya orang munafik gitu. Maknanya begini, setiap jilid harusnya punya literasi perpustakaan di sekolahnya yang menjadi bahan pengayaan guru-gurunya. Nah, artinya saya bayangkan tidak tuntas tersampaikan sebenarnya dalam melimpah seberapa tamat itu boleh jilid yang kamu tinggal penuh saja. Ini materi ini, diantaranya ini komplit, ini sudah ada terjemahnya, alhamdulillah ada terjemahnya, yang itu menjadi materi kita. Artinya ternyata ada kerjasama. Oh berarti ngajari sholat adalah di TK. Karena di 7 tahun sudah bentuknya apa? Instruksi. Training. Walaupun secara fikih 7 tahun belum wajib sholat. Tapi kenapa diperintahkan? Bahasanya dulu saya membahasakan kalau di TK itu adalah pembiasaan. Di SD pengajaran. Itu kasus biasa dicetak di tahap sementara. Bisa bayangkan kelas 1 sampai kelas 3 itu sudah tuntas materi bacaan gerakan sholat benar. Nah, kemudian nanti di kelas sampai 8 lah, sampai 5, 6 itu sudah mulai diterangkan kenapa begini, kenapa begitu. Dan SMP nanti kalau sudah balik, sudah campur, harus sholat yang benar dan paham makna bacaan sholat. Itu kelas 7, saya terakhir pokoknya kelas 7 sebelum kelas 8 kudu hafal makna bacaan sholat kata per kata, karena itu amanah balik ya. Karena sudah balik itu sudah dia hukum dewasa, bukan anak-anak lagi, sehingga kewajiban itu sudah sama dengan gurunya, sudah sama dengan orang tuanya. Makanya ini kan harus ada kerjasama. Berarti si bapak belur orang tuh dia memberikan mentaksis, memberikan fondasi.
Karena apa? Itu kan bahasa Nabi, perintah anakmu. Ya cuma di SMP nanti ketika sudah 10 tahun bocah loro genah, sing digebuk itu bocah itu. Kan hadis ini oleh Nabi dituju kepada orang tua. Muru auladakum, perintah anak-anakmu. Kalaulah kemudian kita mewakili orang tua dari siswa kita, berarti amanah itu beralih kepada kita. Karena orang tua ini kan menyerahkan, Pak, wes bawa pasrah bomban, telepon-teleponnya gigi, bijak. Ini FPP itu sudah meter lagi. Kalau kita narik itu cuma, walah tambah berat, resiko narik bayaran, betul hati-hati. Lagi ada sukarela aja dituntut, apalagi. Itulah begitu, orang tua punya amanah, walaupun bocah orang wajib, tapi itu kewajiban merintah itu bagi orang tuanya. Kemudian umur 10 tahun berarti kelas berapa, Bu? Malah TK resiko rumahnya mencing SD, pokoknya kok antara rentang waktu 7 tahun sampai 10 tahun sekolah belum mandiri, belum benar. Kan kudu dipukul bocah ini. Cuma mulai kudu dipukul dengan syarat itu memang dididik. Coba jangan itu. Ketika masa pembinaan, pendampingan itu 7 sampai 10 tahun berapa tahun itu? Itu kalau dia mengerjakan sholat berapa kali sholat? Kalau sehari 5 kali. Kan di dalam pantauan sekolah paling 2 rakaat. Tugasnya untuk mantel kan dijadikan. Ketika ternyata program ini dikawal oleh guru di sekolah dan orang tua di rumah selama 3 tahun, berarti anak sudah berpengalaman mengerjakan sholat berapa kali? 3 kali 3, 6, 5 kali 5. 280 kali 5. Betul sudah? 400-500an loh. Kira-kira ya. Berarti ketika sudah melalui pelatihan sejumlah itu frekuensinya, itu sudah di luar kepala atau sudah jauh-jauh? Orang akrobat meniti tali di atas ketinggian itu latihan, saya yakin latihan tidak sampai 2000 kali. Itu udah meremeh saat itu. Saya lihat di pertigaan perempatan Bang itu ketek dilatih itu, saya tidak yakin itu lebih dari 1000 kali latihan. Itu terampil lah. Itu pernah kita lihat gajah ketek bukan sari ke pasar, sari ben sholat, bisa lemes kayak itu pernah loh di ada lecet ketek itu atraksinya ada yang lain dari yang lain. Sari ke pasar ya sari men sholat itu bisa terjadi loh. Lalu kalau di sisi praktiknya saja itu sederhana, tapi ruhnya kenapa harus ini harus itu nggak boleh itu harus butuh edukasi pendidikan disiplin. Nah, itu nanti ketika ternyata di usia 10 tahun belum mandiri, maka perangkatnya adalah apa? Ini cuma bocah takut, Pak Abu maaf loh, saya dipukul itu alasannya apa? Loh saya tidak dikatakan harus buru-buru. Wah sholat dulu di kantor, isi gebuk betulnya apa? Lagi artinya digebuk itu ketika nopo bener-bener sistem itu nopo di jalannya. Berarti digebuk itu memang mesti orang yang sarafnya kan dulu. Dan saya pernah ikut pelatihan di anatomi tubuh itu ternyata pemukulan itu memang harus di titik syarat tertentu yang sifatnya menstimulasi sampai itu. Maksudnya gini, ketika umur 10 tahun sholat turun gunung berarti ada masalah di sisi cara kecerdasannya. Artinya kayak dikandani rambut dan kudunya dilatih itu sudah refleks. Lagi, tahapan dengan instruksional dengan dikandani itu nangkep itu kan sudah langsung bisa. Ini berarti dikandani kok orang nangkep, berarti pembiasaan sekian itu kok enggak mandiri, enggak refleks, itu berarti orang masalah di sini nopo daya tangkap. Maka itu harus distimulasi dengan dipukul dengan interval yang teratur dan irama yang teratur. Itu istilahnya kalau syaratnya kedua di break, karena bukan nyambung. Itu malah dipukul bagian samping tubuh itu. Dipukul, berarti memang kudu distimulasi. Satu waplok ini tuh. Makanya kita kan harus evaluasi, ini maksud, oh diam, kira mulai sampai berarti ini salah budaya kalau ini. Dan ini adalah tujuannya budaya bersama ini. Dia protes, kenapa kita benar? Lama atau diajari ini kenapa? Nah itu dia juga.
Karena kan pernah sahabat Umar itu diadui oleh orang tua. Wahai Khalifah, ini anak saya itu durhaka, ini wes ngerti. Coba panggilan. Jadi kebiasaan kita harusnya niru itu gitu. Ketika ada laporan jangan sepihak. Kok kamu ada laporan seperti itu tuh? Karena laporan coba anaknya dipanggil ke sini. Ya, pokoknya anakku sampai di kantor bos beling karena membuat durhaka, anak saya durhaka kepada saya. Itu kena itu kok dia dipanggil saya tak ingin tanya. Benar tidak dari orang kamu? Benar, tapi nggak seutuhnya benar lah kok. Karena orang tua saya tidak memberikan hak saya dengan proporsional. Sehingga saya pikir, lebih gimana maksudnya? Satu, dia tidak memilihkan calon ibu yang baik untukku. Dia tidak memberikan nama yang bagus untukku. Namaku Jublan itu anak pedus. Padahal anak uang loh. Jadi nuntut, aku koyong ini mergo ada beberapa faktor gitu. Siji, ibuku bukan orang yang soleh, bapakku masih penting ayu seneng ngono-ngono kita ya. Jadi dia tidak memilihkan untukku ibu yang baik. Dia tidak memberikan kepadaku nama yang baik. Dia tidak mengajariku dengan pengajaran yang baik dan dia tidak memberikanku adab yang baik. Oh, berarti sesungguhnya kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi laporan ditolak. Ketika dikali kasih, justru kamu yang lebih dahulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu mendurhakai. Jadi ada faktor kesalahan. Jadi nanti kalau anaknya kita protes, kita menggunakan amanah itu. Artinya di level SD kalau kita mengimplementasikan ini berarti kelas 1 sampai kelas berapa? 4 itu berarti tahap ngawal dari bangunan sudah dibentuk karena perintah terus di masa pantau, masa pendampingan sampai umur 10 tahun. Jika sudah, ya sudah. Karena saya meyakini kalau itu menjadi program kita, insya Allah itu akan membuahkan hasil sehingga nanti banyak hal yang kita dimudahkan Allah karena anak-anak kita itu sudah menjadikan sholat sebagai kebiasaan walaupun itu belum wajib dan kemudian nanti dia akan bisa menggunakan sholat itu sebagai sarana pertolongan. Ini tahapannya nanti kalau sudah sebelum balik atau pasca balik. Kemudian yang paling bagus lagi ini wafariqu bainahum fil madaji, pisahkan mereka antara anak laki dan perempuan dalam tempat tidur. Ini sudah bahasa kita pendidikan seks itu sudah dari rumah. Karena umur 10 tahun sudah mulai ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Itu macam-macam. Sehingga ini ada penjagaan. Makanya di kelas ini kita adalah putra putri. Itu bagian begitu. Karena harus mulai patok-patok, harus mulai sekarang kedewasaan lebih gini, karbitan itu kan. Jadi itu ada hal yang nggak bisa dihindari karena perkembangan zaman, kemajuan teknologi. Baiknya kadar gizi itu kan sudah masa pubertas itu lebih tinggi, bahkan bisa disadar temui pas kecil sudah baru. Makanya sudah mulai Nabi sudah mengajarkan bahkan dari lingkup terdekat saja yang itu masih ada hubungan mahram pun tempat tidur di apalagi yang tidak ada hubungan mahram sudah di luar pantauan orang tua, maka pihak-pihak yang berkewajiban itu adalah punya tanggung jawab yang sama. Kemudian ini sampai kenapa harus dipaksa masuk surga, jadi dipaksa. Sampai Allah itu heran, kok tidak dipaksa masuk surga? Kok enggak? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu harus paham. Ayo silakan masuk surga. Tapi karena itu ada kasus mlebu surga itu dipaksa. Kan masuk dipaksa lah, ya masuk pun rokok dipanggil Yusuf, harus pun rokok Yusuf harus itu. Ya. Itu karena itu kebaikan sampai dikandani rambut dan digetak orawat dikuduli nama sampai Allah heran ajib Allah min qaumin yadkhulul jannah bisalatin. Allah heran dengan orang-orang yang masuk surga dengan cara dibelenggu, dirantai, ditarik menuju. Dalam redaksi yang lain lafaz ajib Rabbun azza wa jalla, sungguh Allah azza wa jalla kita itu kagum, heran suatu kaum yang ditarik dan dituntun masuk surga dengan dibelenggu dengan rantai. Jadi para mufassir mengatakan
itu adalah orang yang kafir ketika diperangi kemudian ditawan, dipaksa masuk Islam. Maksudnya dipaksa. Jadi pada mlebu neraka dipersilahkan, lebih baik dipaksa mlebu surga. Pilih Pak, dimbarki nyemplung neraka dipaksa mlebu surga. Ini kan tidak kebebasan. Kok wong urip karepe dhewe. Terus jadi kan sebagai orang yang bijak itu pilih membiarkan orang masuk neraka atau memaksa orang untuk masuk surga. Maksudnya perangkat paksa itu sebetulnya untuk menyelamatkan. Makanya mari kenapa kita harus sholat. Jadi karena ada kebaikan di sana yang kalau hanya menunggu kesadarannya, tapi dipaksa untuk merasakan manfaatnya, maka harapannya apa? Jadi diundang dengan etolan kita loh ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Jadi ada yang harus dengan dipaksa ya. Nah, kita berharap ini sebagai pembukaan saja. Bukan menit terus. Nah, maksudnya nanti kan harus ada referensi maksud saya untuk pengayaan. Hanya kalau nanti kan saya bayangkan itu menjadi trainer ya. Kalau trainer nggak apa-apa karena nanti di agama kita ada pemetaan. Trainer itu ada yang namanya mubalek, ada yang namanya alim. Nanti berarti memang dalam agama itu tidak. Kadang orang alim merasa ngomong, kadang kakek ngomong orang alim. Ini maka sinergikan ini loh, disinergikan. Maka ilmu orang alim itu ditransformasikan pada orang yang bisa ngomong untuk menyambut. Tapi dulu memetakan begitu. Jadi memang ada yang menggapuin atau mubalek, motivator itu, lalu didapuin apa? Sumber ilmu, dan itu harus disinergikan. Karena kenyataannya seperti itu. Saya sudah laku pada kata lain. Orang sebenarnya kayak pemikir, masih ngomong. Buat misalkan itu. Satu sisi hikmah kenapa toharoh dan toharoh. Toharoh terkait dengan pembentukan karakter. Karena saya masih terngiang karakter building, pembentukan karakter itu sebetulnya sudah cukup dengan perangkat agama ini. Hanya karena selama ini tidak punya porsi eksplorasinya yang cukup. Kan sampai begini kan, menjadi perdebatan dalam sisi toharat misalnya. Nabi itu pernah tanya, ya Rasulullah, ana tawaddu min luhumil ibil, min luhumil ghanam. Ya Rasulullah, apakah kami itu harus berwudu ketika setelah makan daging kambing? Kata Nabi, insyita tawaddu. Ya kalau kamu mau silakan itu. Jadi kalau seperti itu konteksnya nol. Ya belum ya wudu kan. Oh, berarti merawat apa? Insyita. Jika kamu mau ya wudu. Yang lain takon. Anak tawaddu wudu menjadi. Kalau begitu, apakah saya harus wudu ketika makan daging unta? Ya. Ya. Kenapa? Nah, ketika iya itu para ahli fikih itu berdebat. Berarti itu wajib sehingga menjadi klausul pembatal wudu nomor 5 adalah makan dari alhamdulillah untung atau mana. Jadi potensi batal tahu. Berarti ketika itu berarti ada yang istimbat, mengambil hukum berarti dengan pernyataan itu konsekuensi hukumnya adalah makan daging unta menjadi sebab pembatal wudu. Lihatnya membuatnya macam-macam. Terlepas dari semua itu, para ulama yang di sisi ahli filosofi, ahli hikmah itu menuju bukan seperti itu. Kenapa sih kok disyariat bahasanya rawatib rasulullah? Kenapa disyariatkan berwudu setelah makan daging unta? Maka para ahli meneliti kan itu. Ternyata Nabi itu pernah jauh. Sallu fi mabarikil ghanam wa mabarikil ibil. Salatlah kamu di tempat diproe kambing, tapi janganlah kamu di tempat sholat. Jangan sholat di tempat diproe unta. Kenapa unta kok spesial? Innaha jinnun khuliqat min jinnin. Sesungguhnya unta itu jenis jin dan dicipta dari golongan jin. Jin terbuat dari apa? Oke, makan daging unta berarti
Para ahli kesehatan mengatakan innaha min quwwati syaitoniyah. Maka di dalam daging unta itu ada unsur energi setan. Makanya mereka mengatakan dulu sebelum datang Islam, orang-orang jahiliyah biasa makan daging unta tidak mengenal, maka sepanjang kaku keras orangnya sudah gede. Tapi begitu turun syariat berwudu ini, maka jadilah mereka hatinya lembut. Padahal daging unta itu halal, Pak. Ning efek kandungan bahan yang terdapat di dalamnya itu berefek pada perilaku. Ya, anak kita makan jajanan pengawet, pewarna, itu kira efeknya apa? Wah, jadi mau aneh ternyata berarti kon sering wudu. Wudu itu termasuk diantara pembentukan dasar karakter. Wong jahiliyah kakune kasar kaya ngono. Ya kalau kita biasa makan daging unta dengan frekuensi yang sering, tapi tidak ada syariat wudu, tidak ada perangkat untuk menetralisir efek buruk dari makan daging unta. Makanya sampai ada analisa di sini saya sampaikan kesimpulannya di beberapa waktu kita bahas. Ternyata wudu tidak hanya sebagai tiket untuk orang boleh sholat. Itu jadi sebetulnya bukan malah yang utama itu jadi namanya, tapi ada efek yang luar biasa. Dikatakan itu. Bahkan sampai Allah dari beli bair syaitan. Di setiap punggung unta ada setannya. Faizorogi buha fasamullah azza wa jalla. Jika kamu naik unta, mengucapkan bismillah. Di sini berada. Nah ini tulisan gitu. Faedah tawadhu itu menurut ibil. Apabila seorang hamba wudu karena makan daging unta, karena bidzalika min faid kuwati syaitan. Nah, ini bisa meredam kekuatan energi setan. Ma yazilul mufsidah, yang ketika dibiarkan akan terus-menerus memberikan dampak kerusakan, keburukan. Katakan bi khilafi malam yatawaddu minha, beda halnya dengan orang makan daging unta tapi enggak wudu. Apabila seorang hamba berwudu, apabila seorang hamba wudu dari makan daging unta, maka itu bisa memadamkan kekuatan setan yang itu terus-menerus berfungsi merusak. Beda halnya orang yang tidak berwudu darinya, maka kerusakannya akan terjadi bersama hal itu. Oleh karena dikatakan orang-orang Arab dulu ketika mereka makan daging unta tanpa wudu darinya, jadilah mereka wudu atas kaku atas. Jadi makanan itu sudah berpengaruh kepada karakter. Maka karena makanan itu karakternya panas, ya, karena unta itu golongan jin, diciptakan oleh jin, maka untuk memadamkan efek buruknya apa? Malah di hadis yang lain mengatakan tawaddu mimma masatin nar. Berwudulah kamu dari memakan makanan yang telah tersentuh api.
Pilot bakar, jagung bakar, sate ayam bakar itu kon berwudu. Karena apa? Ternyata digosong-gosong itu ada karsinoma, bibitnya karsinogen, bibitnya kanker. Dengan air itu bisa ternetralisir atau kalau cetel harus diumumkan ada. Makanya jadi ibarat kata makan opo wae tidak apa agar baru minum di gelontor minum yang banyak. Karena apa? Itu makanya Nabi itu ketika makan tuh angus itu kan orang lambe itu tuh benih kanker, jadi gosong-gosong. Malah enak Pak Guru sih gosong. Itu jadi karsinogen. Itu apa? Bibit kanker itu harus dinetralisir dengan apa? Dan ternyata wudhu itu luar biasa efeknya diantaranya. Maka ketika kita manfaatnya rasa diucapkan, nggak usah pelayan wudhu, nggak mau. Tidak, ini selain ta'abud di proses ibadah yang mau pahala, secara real itu ada manfaatnya. Karena Allah tidak mensyariatkan apapun kecuali mesti mengambil manfaat baik di dunia maupun ukhrawi. Tinggal nanti seberapa porsinya. Nah, kemudian yang kedua, daging unta itu punya pengaruh kuat terhadap syaraf. Fayuhayyijuha, dan ia bisa merangsang syaraf. Maka oleh karena itu para dokter modern melarang manusia yang memiliki gangguan syaraf untuk makan daging unta. Nah, senang kado kopi, maka wudhu yang akan menenangkan syaraf tadi dan mendinginkannya, sebagaimana Nabi memerintahkan orang berwudhu ketika sedang marah. Apa ini musinan pikiran yang kalut putek, yo dan berwudhu. Kan orang wajib, walaupun orang wajib, nek ngerti manfaatnya kan. Nah, makanya Bilal itu melanggengkan wudhu. Nah, kita kan kalau diperintahkan orang, ini salah WD pasti manfaat. Ketika yang memerintahkan nggak menjelaskan manfaatnya, orang bekerja itu orang usah dikongkon malah golek-golek bergomo ngerti manfaatnya. Orang gereja, orang masjid, orang kerja, orang di. Artinya ketika dia melakukan aktivitas itu tahu manfaatnya walaupun sisi kecil saja, maka dia akan sukarela mengerjakannya. Maka bagaimana agama nanti ketika informasi dari Allah bisa tersampaikan dengan cara yang benar, komplit, itu sudah tidak harus lagi perangkat apa? Disuruh-suruh itu loh. Nggak usah tidak perangkat di larang-larang lagi. Karena saya ngangkat sedikit saja dari sisi berwudu saja, itu punya dampak apa? Bagus. Belum nanti dengan berwudu dikabulkan doanya, dengan berwudu orang dijaga malaikat, dengan berwudu orang jauhkan dari neraka dengan berwudu, macam-macam nanti. Nah, sehingga nanti kalau sisi praktisnya saja itu sederhana, dan buka YouTube sudah banyak. Nah, cuma saya menyarankan mungkin setiap lembaga punya referensi, memang referensi. Karena walaupun kita punya kebebasan untuk mengakses informasi, tapi ada kaidah. Misalnya dalam kan, jadi kita pasti baik. Batas minimal seorang muslim itu ada kaidah. Dalam beragama itu ada satu kaidah misalnya ini, wajdatul masdari talaqi fil hayat islamiyah. Siapapun dia latar belakangnya apa harus punya kesamaan sumber informasi agama, baik itu perintah larangan, yaitu dari Allah dan Rasulnya saja. Jadi kalau misalnya perintah dan larangan, apa masdarnya talaqi, sumber utamanya adalah apa? Jika dia ada poin ini, walau